Shalom semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Amin. Selamat datang di PDKK Kosebio pada malam hari ini. Pewarta akan dibawakan, firman akan dibawakan Ibu Novita Ahmad. Selamat datang Ibu Novita. Dan dengan tema kunci mencapai kemenangan di dalam pergumulan. Setiap kita pasti ada pergumulan, tapi kita percaya Tuhan kita luar biasa. Ayo mari bangkit berdiri teman-teman semuanya. Hari kita satukan hati kita mau memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan sabdanya pada malam hari ini. Mari kita nyanyikan pujian Satukanlah Hati Kami. Yuk, tangan.
kita rayakan yang bersama dengan kita ini. Mari kita bersatu dalam doa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, Engkau baik Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu hidup kami. Penyataan sempurna, nyata perlindungan dan kehidupan Tuhan. Kami ada sampai saat ini. Itu semua adalah anugerah dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan pujian ini Tuhan sebagai ungkapan syukur kami karena Engkau Allah yang setia, tidak pernah meninggal. Seperti mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini sebagai ungkapan syukur kita kepada Bapa di surga. Katakan, Kau Allah yang setia. Hallelujah.
dalam hidup kami. Kami berserah kepada Tuhan. Sekiranya persembahan hidup kami berkenan di hadapan Bapa. Bagi Bapak Ibu yang ingin menaikkan doa syukur, kami persilakan. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setiamu dalam hidup kami dan kasih tak pernah bersudah. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini di dalam segala kegiatan dan aktivitas yang boleh kami lakukan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Bapa atas napas kehidupan yang boleh kami hirup hingga saat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapak. Kalau pada malam hari ini kami berhadir di soal-soal Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kesetiaan dan juga yang sampai saat ini kami masih ada di semua yang mengalami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, berkat-Mu tak habis-habis di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapak. Kami diberikan kepada saya pada tanggal 1 Februari dalam penanganan PP sekarang cahaya. Di mana Bapak memberikan anak kami dan kembali di PP sekarang cahaya. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap persoalan yang boleh kami hadapi. Karena kami tahu ketika persoalan itu ada, Kau ikut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Bapak atas berkat yang boleh kami terima serta terima. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Apapun keadaan kami secara kehidupan dan kami tidak pernah berhenti mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan dan hidup kami. Terima kasih. Segala puji syukur hanya dari soal-soal lagi Tuhan kita, dan Dia baik, Dia kasih jiwa kita. Amin. Amin. Yesus adalah kasih jiwa kita. Kita sungguh percaya padanya. Apapun segala persoalan kita, apapun pergumulan kita, kita percaya Yesus senantiasa menyertai kita dan memberi kita jalan keluar yang terbaik. Kita goyang ya. Yesus terkasih jiwa. Yesus terkasih jiwaku, sungguh berdaya padamu, karena kasih-Mu padaku, kau terus dosamu. Dan
kita? Silakan dulu. Mari kita masuk dalam penyembahan bersama kita. Pujian kemenangan terjadi di sini.
yakin kau hadir di sini. Kuasa-Mu tak terbatas, membuat hidup kami penuh kemenangan. Menyerahkan diri segala percaya janji Dia. Amin. Terima kasih Bapa. Penyertaan-Mu yang begitu sempurna adalah Kau utus anak terkasih di bumi kita kami untuk menyampaikan firman-Mu. Urapi beliau dengan Roh Kudus-Mu agar firman-Mu mendapatkan keimanan tumbuh di hati kami yang berbuah kuat. Berfirman-Lah ya Bapa, kami telah siap untuk beriman. Mulia kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, dan sampai masa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Shalom. Shalom. Kayaknya belum banget ya. Tapi saya ulang lagi ya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Shalom. Ada 1000 orang. Kalau tadi cuma ada 50 orang. Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan saya boleh hadir di sini. Terima kasih Pak Surya. Terima kasih untuk ini juga, apa saya boleh mewartakan firman Tuhan di pagi Maria dan Fatima Toas ya, Bapak Ibu, sebelum itu mungkin saya mau memperkenalkan diri. Saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Novita Hamdan. Mungkin yang di layar ada sedikit selip ya, hamba, tapi nama saya Novita Hamdan. Saya berasal dari Paroki Santo Laurentius Alam Sutra, dari PDKK Santo Laurentius Alam Sutra. Pasti tahu ya Alam Sutra ya, di Serpong ya. Lalu saya sudah menikah. Saya punya 3 orang anak dan 1 suami. Satu suami yang luar biasa. Melalui suami saya dibentuk Tuhan untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam iman. Ya, suami saya bukan melalui dia bukan dengan kata-kata halus. Kadang-kadang kata-kata yang halus nggak enak didengar, tapi itu benar-benar membangun iman saya. Misalnya dia bilang gini, "Ma, kamu kan seminggu sekali ikut PDKK. Kalau kamu ikut PDKK 2 jam di sana, kamu pulang dari PDKK, kamu gak menjadi pelaku firman, mendingan kamu di rumah aja nonton drakor," katanya. Ya, Bapak Ibu, benar juga kan? Tapi kalau didengar, gak enak kan ya? Ya, buatan dengerin loh gitu kan? Tapi benar yang diomongin dia. Nah, saya merenungkan ternyata melalui perkataan pasangan kita kadang-kadang membentuk kita juga untuk kita bisa lebih bertumbuh lagi ya. Akhirnya saya merenungkan, benar, kalau saya pulang dari persekutuan doa, tapi saya bukan pelaku firman apa yang dikatakan di depan, itu cuma numpang lewat aja, nggak saya lakukan. Ya, mendingan saya nonton drama Korea 2 jam ya bersama. Tapi saya percaya di tempat sini semua pasti keluar dari tempat ini menjadi pelaku firman. Amin. Amin. Ya, saya punya 3 orang anak. Yang pertama, anak saya sudah berumur 26 tahun. Yang kedua, anak saya sudah berumur 25 tahun. Yang ketiga,
ketiga berumur 24 tahun. Setahun satu, mereka selisihnya bukan setahun 9 bulan atau setahun 8 bulan, tapi mereka selisihnya setahun sebulan. Ya, melalui mereka juga saya bertumbuh. Bagaimana saya mendidik mereka, tapi sebelum saya mendidik mereka, ternyata Tuhan mau mendidik saya lebih dulu. Tuhan mau merubah saya dulu, agar anak-anak saya bukan cuma hanya bisa sekolah, bisa kerja, mewariskan harta dunia, tapi Tuhan mau ternyata anak-anak saya juga menjadi pewaris iman. Itu penting buat keluarga kita. Ya, baik, itu sedikit perkenalan saya. Hari ini saya diberikan tema oleh kemarin kita ada beberapa tema ya Pak ya. Akhirnya kita sepakat kita memilih tema adalah kunci mencapai kemenangan dalam pergumulan. Bapak Ibu, saya mau tanya, siapa di tempat ini yang tidak pernah punya masalah? Ada ya. Kita semua pernah ada masalah ya. Kalau seandainya kita boleh seperti dulu tuh ada namanya vaksin anti masalah, pasti kita semua mau ya divaksin ya, supaya nggak ada masalah di dalam hidup kita. Tapi ternyata kadang-kadang melalui permasalahan itu Tuhan mau membentuk kita, membentuk hidup kita menjadi lebih lagi, lebih mungkin kita waktu itu kita belum mengenal lebih dalam Dia, tapi melalui persoalan itu, melalui masalah, kita bisa lebih lagi mengenal Tuhan Yesus. Kita bisa lebih lagi mengerti isi hati Dia. Kita bisa lebih lagi memahami apa janjinya, apa isi hati Tuhan. Ya, jadi tema malam ini adalah kunci mencapai kemenangan dalam pergumulan. Dan yang saya ambil adalah dari 1 Raja-Raja bab 17 ayat 1 sampai dengan 24. Itu ada yang bawa kita, ada yang dari handphone buka. Itu ceritanya tentang kisah Elia dan janda di Sarfat. Ya, Bapak Ibu. Next. Sebelum masuk ke dalam firman, saya mau masuk di slide berikutnya. Ya, ini dia. Pergumulan yang terjadi di dalam hidup kita. Ya, saya membaginya ada 3. Yaitu pertama, pergumulan yang terjadi di dalam hidup kita, karena itu ternyata ujian dari Tuhan untuk kita naik kelas. Kalau di sekolah kita pasti ada ujian, kita sudah belajar, terus kita mau naik kelas biasanya ada ujian. Ya, Tuhan juga mau anak-anaknya supaya next level. Supaya apa? Supaya imannya jangan anak-anak terus. Supaya anak-anaknya imannya bertumbuh menjadi iman yang dewasa. Nah, kalau sudah dewasa, iman yang sudah dewasa itulah yang Tuhan mau. Ya, karena nanti ketika waktunya Tuhan akan jadikan kita, kalau di Wahyu dibilang menjadikan kita seorang mempelai. Kalau seorang mempelai itu saatnya nanti kalau kita dipanggil kita akan menjadi mempelainya Tuhan. Benar ya? Di Wahyu ada ya, yang baca Wahyu ya. Nah, kalau jadi mempelai itu dibutuhkan iman yang anak-anak apa iman yang dewasa? Dewasa. Mungkin nggak kalau orang mau menjadikan mempelainya itu anak-anak, mau menikah dengan anak-anak? Mungkin nggak? Nggak ya. Karena itu Tuhan mau kita diuji supaya kita next level punya iman yang dewasa. Ya, itu poin 1. Ujian dari Tuhan. Taunya dari mana nih Nov? Ini ujian dari Tuhan. Ya, pengen tahu kan? Ya, Bapak Ibu, kalau kita hidup relasi kita sudah sedemikian dekat dan kita sudah melakukan belajar kehendak Tuhan,
kita melakukan, kita ikut apa kata Tuhan, kita ikut apa kata firman Tuhan, kita ikut ekaristi, kita ikut sudah ya. Hati kita bukan cuma ikut dalam perbuatan, tapi hati seluruh hidup kita sungguh-sungguh di dalam kendali Tuhan ya. Ada satu persoalan, tiba-tiba nih ada persoalan, gua nih masih belum menang dengan marah-marah nih. Gua kok semua sudah ikut Tuhan, tapi kok masih ada satu sisi marah-marah nih yang masih aku belum bisa kendalikan nih. Gimana nih Tuhan? Oh, Tuhan bilang, ya nanti ada waktunya ujian. Satu waktu mungkin dengan anak atau dengan siapa ya, atau pergumulannya dengan marah-marah itu Tuhan izinin terjadi. Disitulah kita belajar untuk kita next level. Kalau kita sudah bisa menang dalam area itu, Tuhan bilang, nah iman kamu sudah bertambah, iman kamu sudah bertumbuh. Amin. Kita mau ya Tuhan didik kita supaya menjadi terus dewasa. Poin yang kedua adalah pergumulan yang terjadi di dalam hidup kita akibat apa? Akibat dosa yang kita perbuat. Ya. Misalnya, Bapak Ibu udah tahu itu dosa, ya, sudah tahu kalau mencuri itu berdosa, ya kan? Tapi tetap dilakukan. Sudah tahu korupsi itu berdosa, tetap dilakukan. Terus dapat masalah, ketangkap polisi, ya kan? Masuk penjara. Ya, sudah tahu korupsi itu dosa, ketangkap polisi, masuk penjara. Di penjara bilang, aduh ini pergumulan hidupku, aduh ini pergumulan hidupku, ya. Itu akibat dosa yang kita perbuat. Waktu di penjara sungguh-sungguh menyesal, tapi ini pergumulan hidupku, bukan, itu akibat dari dosa yang kita perbuat. Ya. Jadi pergumulan itu gak cuma pergumulan ini, rasanya ini pergumulan ini kok kayaknya gue dicobain Tuhan terus nih ya. Gak, Bapak Ibu mulai belajar memahami di mana posisi pergumulan kita. Ya, kalau memang kita belum masih kebiasaan seperti tadi saya bilang korupsi, lalu harus beres dulu dengan korupsi, harus datang ke Tuhan dulu, beres dulu. Tapi akibatnya harus tetap kita tanggung. Ya, misal dari muda merokok sampai tua, nanti terus habis itu sakit, aduh ini pergumulan hidupku gitu. Tapi kan udah tahu itu rokok itu nggak bagus, ini baik Allah yang harus dipelihara. Tuhan juga bilang sampai akhir hidup kita memelihara tubuh, jiwa, roh kita supaya tidak bercacat salah. Kan kita lakukan itu. Nah itu pergumulan yang diakibatkan oleh dosa. Poin yang ketiga adalah pergumulan karena pencobaan dari yang jahat. Kadang-kadang kita dikerjain orang atau si jahat mau mencobai kita. Ya, kita hidup sudah benar, kita udah relasi sama Tuhan sudah baik, relasi dengan sesama sungguh dengan amat sudah baik ya. Tapi kadang pencobaan di Alkitab ada pencobaan dari si jahat. Contohnya siapa Bapak Ibu? Ada satu pribadi perjanjian lama. Ayub, ya benar Ayub. Ya, Ayub itu pencobaan dari si jahat seizin Tuhan. Tapi Bapak Ibu, ini ada tiga hal. Tapi kabar baiknya adalah pencobaan ini, ya, pergumulan di dalam kehidupan kita ini, kabar baiknya adalah Allah tahu nggak dengan pergumulan hidup kita? Tahu nggak? Tuhan tahu nggak? Tahu ya. Karena itu di Roma 28 dikatakan apa Bu Titin? Roma 28 ayat Roma 8 ayat 28 Kita tahu sekarang
Amin. Ya Bapak Ibu, Allah tahu ketika kita di dalam pergumulan. Ya, dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala pergumulan apapun. Dia tahu, dia turut bekerja, dia aktif, dia bukan diam-diam aja, dia yang bekerja, bukan kita yang bekerja, Allah yang bekerja. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kuncinya adalah bagi mereka yang mengasihi Allah. Hidup kita harus mengasihi Allah, itu kuncinya. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, apapun pergumulan kita percaya bahwa Tuhan tahu hidup kita di dalam pergumulan. Next Pak, kita masuk di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan 24. Ini firmannya lumayan panjang, jadi saya bacakan. Jadi Bapak Ibu bisa ini melihat di sini, saya bacakan ya. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah, ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, dia berseru lagi, "Cobalah, ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakku. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi, ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuatlah seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantara Elia. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya sangat keras, sampai tak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Sesudah itu, anak dari pemilik itu jatuh sakit dan sangat keras sampai tak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Sehingga
Ingatkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambil dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan atas janda ini juga, yang menerima aku menumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjukkan di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, dia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman yang kau ucapkan itu adalah benar. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu cukup panjang ya, tapi saya sedikit kasih ringkasan. Jadi kisahnya itu terjadi, kejadian itu terjadi kisah Nabi Elia, Nabi besar ya. Jadi waktu itu terjadi kekeringan yang sangat besar di Israel. Kemudian Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke Sidon. Lalu disuruh lagi pergi ke Sidon, Tuhan suruh lagi pergilah ke Sarfat. Jadi Sidon itu adalah daerah tempat di mana Baal-Baal penyembah atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dia hanya menyembah Baal. Ya, kita tahu Nabi Elia pernah berperang melawan ratusan Nabi Baal. Ya, itu di Sidon. Ya, kita ingat, mungkin Bapak Ibu yang rajin baca firman Tuhan ingat tentang Yezebel, Raja Ahab, itu kisahnya terjadi di Sidon, di kisah Nabi Elia. Ya. Kemudian Tuhan menyuruh ke Sidon, ke Sarfat, yang lokasinya itu kurang lebih dari Sidon itu kota besar. Sarfat itu 13 kilo di selatan, kurang lebih ya kira-kira kalau Sidon itu di Glodok sini ya, Sarfat itu kira-kira ada di Alam Sutra Sepong, 13 kilonya, kurang lebih ke situ. Elia disuruh Tuhan pergi ke Sarfat di situ. Terus Tuhan bilang, nanti kamu di sana ketemu sama seorang janda, nanti kamu akan dikasih makan. Ya, Tuhan hanya memberitahunya seperti itu. Ya, terus Tuhan bilang, nanti setelah di sana terjadi kekeringan yang sangat besar. Nah, sampai akhirnya Nabi Elia sampai di Sarfat, kemudian dia ketemulah, benar-benar dia ketemu dengan seorang janda yang punya seorang anak. Janda ini sedang mencari kayu, tadi dibilangnya 2 atau 3 kali. Dia mau ngapain? Dia mau membuat roti, dia mau membuat masak. Tak mau masak buat dia dan anaknya. Tapi Bapak Ibu, ya, tepung yang dia punyai, harta yang dia punyai yang paling berharga adalah hanya segenggam tepung dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Itu cuma modal dia untuk dia buat makanan. Ya, bahkan dikatakan dia mencari kayu bakar itu hanya didapatkannya 2 atau 3. Ya, kemudian dia lakukan, dia ketemu, terus tiba-tiba Elia datang. Dia bilang, minta minum dong. Diambilin sama dia. Dia nurut. Kemudian dia bilang lagi, boleh nggak aku minta makan? Kalau dia bilang, aku cuma punya segini nih, segenggam tepung dan minyak untuk buat roti. Nah, itu juga buat aku dan anakku. Ini kalau aku udah makan ini, nanti aku nggak punya makanan lagi. Aku sama anakku tuh bakal mati. Si Elia bilang, coba lalu pulang.
lu buat roti kecil aja untuk aku gitu. Nanti kalau udah buat ya, kamu kasih ke aku. Nah setelahnya sisanya buat kalian. Tapi Elia bilang ada pesan Tuhan di situ. Tapi percayalah, nanti di tempayan itu nggak akan kehabisan tepung, kemudian nggak akan kehabisan minyak, ya. Dan sampai musim kering, musim hujan itu akan datang. Ya. Ajaibnya apa? Janda ini percaya loh apa yang dikatakan oleh Elia. Ya. Kemudian dilakukan. Setelah dilakukan, si Nabi Elia itu menumpang di rumah si janda ini. Nah ketika menumpang, ya, udah menumpang kejadian lagi. Anaknya sakit, keras sekali dibilang, sangat keras, sampai nggak ada nafasnya lagi, alias meninggal. Ya, nah, si janda ini bertanya, kenapa tuh datang jadi kondisinya tambah parah gitu. Kemudian si Elia juga bertanya, lalu diambillah anak itu, dibawa ke lantai atas, lalu dia berdoa, diujurkanlah kakinya. Kemudian dia bertanya sama Tuhan, dan dia berdoa, dia minta sama Tuhan, Tuhan kembalikan nyawa anak ini Tuhan. Akhirnya kembali kan? Kembali, sembuh kan? Sembuh, ya. Dan akhirnya sembuh, dan di situ di ayat 24 yang terakhir itu yang luar biasa dari janda itu. Janda itu bilang begini, kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kembali? Yang ke-24 dikatakan, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman yang kau ucapkan itu adalah benar. Ya, melalui persoalan yang dialami dia dengan anaknya mati, dan bagaimana dia boleh yang tadinya kehabisan makanan tapi Tuhan cukupkan, dia bisa melihat bahwa Elia itu sungguh-sungguh abdi Allah dan firman yang diucapkan adalah benar. Nah, Bapak Ibu, ini kita mau lihat situasi next part. Situasi yang dihadapi janda di Sarfat, ya. Ini situasi yang nggak gampang. Ini pergumulan yang nggak gampang menurut kalian. Poin pertama dikatakan bahwa salah. Ya, poin biarin nanti ini saya lanjut aja. Situasi yang dihadapi janda di Sarfat itu nggak gampang, Bapak Ibu. Pertama adalah dia seorang janda dengan satu orang anak. Ya, kita tahu hidup seorang janda dengan satu anak, dan kondisinya dia kekurangan air, sedikit air di dalam kendi. Dia hanya punya segenggam tepung dalam tempayan, lalu dia punya sedikit minyak dalam buli-buli, dan dia hanya punya 2 atau 3 potong kayu bakar. Dan bahkan situasinya yang terjadi di dalam hidup dia, anaknya sakit keras sampai meninggal. Bapak Ibu, itu situasi yang nggak mudah. Ya, mungkin kalau zaman sekarang adalah kondisi bagaimana dia hidup sendiri dan anaknya, tapi pekerjaannya juga sudah tidak ada pekerjaan. Janda ini nggak ada pekerjaan karena dalam kondisi dia kekeringan negaranya, dalam kondisi tidak ada hujan selama 3 tahun lebih, tidak ada hujan karena dulu kan pertanian ya. Tapi itu kondisi janda ini tidak bisa mencari makan, dan simpanan hartanya dia punya segitu-gitunya aja, yaitu hanya punya sedikit air dalam kendi, segenggam tepung dalam tempayan, sedikit minyak dalam buli-buli, 2 atau 3 potong kayu bakar. Kira-kira kalau sekarang ya Bapak Ibu, dia hanya punya tabungan ya mungkin hanya 20.000, mungkin hanya 50.000. Ya, kadang-kadang kita juga bisa mengalami seperti itu, benar
yang dialami oleh janda yang disapa. Dan yang lebih lagi yang dia alami itu anaknya sakit keras bahkan sampai mati. Kalau istilah sekarang itu ketimpa, sudah jatuh, ketimpa tangga, terus kejeduk pintu, ya. Habis kejeduk pintu, ketimpa genteng, ya. Atau kalau orang luar sana tuh bilang, wah sial banget ya tahun ini ya. Ya itu kondisi yang dihadapi oleh pergumulan oleh janda disapa. Nah, kalau dalam kehidupan kita mungkin kondisi itu bisa kita alami dalam bentuk yang berbeda yang seperti tadi saya bilang. Sudah kondisi uang nggak ada, terus anak sakit lagi, atau suami atau anak sakit nggak punya BPJS lagi, perlu rumah sakit, aduh gimana Tuhan, ini anak ini antara selamat dan nggak selamat kalau nggak dibawa rumah sakit. Ya, bisa terjadi di dalam kondisi. Kita mau belajar yang luar biasanya dari firman ini ketika saya mempelajari, ketika saya dikasih tema dari Pak Surya, saya mempelajari yang luar biasa. Kenapa Tuhan memilih cerita Elia ini, memilih si janda Sarfat ini? Ya, ternyata setelah saya pelajari, itu banyak di bangsa Israel pun banyak janda-janda yang memang hidupnya kekurangan yang perlu ditolong juga sama Nabi Elia. Tapi kenapa Tuhan memilih janda di Sarfat ini? Ya, pertama Bapak Ibu, ternyata ya waktu itu Israel menolak Tuhan dan lebih memilih Baal-Baal yang ada di Sidon itu, yang ada kondisinya saat Raja Ahab itu. Ya, bangsa Israel memilih dan Tuhan melihat janda ini ternyata mengasihi Tuhan, memiliki relasi Tuhan, relasi sama Tuhan. Walaupun dia bukan orang Israel, dia orang di luar Israel, tapi dia mengenal pemberitaan tentang Allahnya Israel. Ya, dikatakan, mengapa? Next Pak, mengapa Tuhan memilih janda di Sarfat? Nah, ini di Lukas 4 ayat 25 ayat sampai dengan 26 dikatakan, dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Ya, ternyata diam-diam janda Sarfat ini belajar mengenal Allahnya Israel. Dia, dari mana kita tahu dia belajar mengenal Allahnya Israel? Karena dia tahu Nabi Elia, dia bilang itu engkau abdi Allah kan, abdi Allahnya Israel, ya kan? Jadi dia sungguh-sungguh belajar. Kemudian selain itu janda Sarfat ini juga dia sungguh-sungguh percaya, mengandalkan. Dia sudah tahu bahwa Elia itu abdi Allah, Allahnya Israel. Tapi dia mau dengerin, tapi dia mau nurut apa yang dikatakan. Ya, kita mau belajar kunci janda Sarfat melewati proses dalam pergumulan hidup. Mungkin kunci ini yang bisa kita pakai pada saat ini ketika kita mengalami pergumulan. Kunci pertama adalah janda Sarfat ini memiliki relasi dengan Tuhan. Ya, seperti yang tadi saya bilang, dia bisa berkata bahwa dia mengenali Elia itu abdi Allah, Allahnya Israel. Ya, di sini dikatakan di Hosea katakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allah, maka aku juga akan melupakan anak-anakku. Ya,
janda di Sarfat mau mengenal Allah Israel, mau belajar tentang Israel. Dia mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Israel. Kita tahu Allah Israel itu adalah Allah Tuhan kita, ya. Kemudian di Matius 22 dikatakan 22:37, jawab Yesus kepadanya. Ini percakapan Yesus dengan orang Farisi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Bapak Ibu, kita harus punya relasi dengan Tuhan, bukan relasi hanya mengenal secara secara rutin, secara ya udah, pokoknya gua udah ikut hari ini ke gereja, pokoknya gua udah ini, tapi nggak mengenal sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak mengenal Tuhan Allah dengan segenap hati, tidak mengenal Allah dengan segenap jiwa, tidak mengenal Allah dengan segenap akal budi. Kita harus punya relasi. Kalau benar-benar mau melewati proses pergumulan dengan Tuhan, kita harus punya relasi dengan Tuhan yang erat. Relasi Tuhan yang erat melalui firman Tuhan, melalui doa, melalui sikap hidup kita yang terlalu firman. Ya. Poin kedua adalah, Pak, kalau saya sudah kasih tanda ya orang putih, kasih kode. Yang kedua adalah tekun dan taat melakukan kehendak Allah, kehendak Tuhan. Janda di Sarfat ini mengikuti apa kata arti Allah. Ya, dia tekun dan dia taat melakukan kehendaknya. Di dalam Ibrani, next. Di dalam Ibrani 10 ayat 36 dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Ya, kalau kita mau janji Allah terjadi di dalam hidup kita, dikatakan kamu melakukan kehendak Allah, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan ketekunan tersebut, kehendak Allah kamu peroleh apa yang dijanjikan di dalam hidup kita. Mau terima janji Tuhan, Bapak Ibu? Mau? Siapa yang mau? Juga mau dan mau. Setiap janji Tuhan di dalam firman-Nya saya mau terima. Saya kadang-kadang bicara kalau berdoa saya bilang, Tuhan, janji-janjimu yang di firman aku mau terima Tuhan, aku mau terima janjimu itu Tuhan jadikan di hidupku. Artinya terjadi di dalam hidup saya. Saya mau Tuhan, saya bilang ya. Lalu di Ibrani 11 ayat 8 dikatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusatanya. Lalu ia berangkat tidak mengetahui tempat yang dituju. Ketaatan, ketekunan dan ketaatan melakukan kehendak Allah itu tidak bersungguh-sungguh. Kita tahu kehendak Allah itu istilahnya ya kita lakukan dengan sabar, dengan ketekunan, ya tidak bersungguh-sungguh. Kapan sih janjinya ini ditepati Tuhan? Kapan sih Tuhan udah melakukan, Tuhan udah dia ini mulai mencari alasan. Udahlah, aku mau cari yang lebih hebat dari Tuhan aja deh, nggak selesai pergumulan. Aku mau cari orang bodoh, orang pintar ya. Aku mau cari deh, dia mungkin dia bisa. Oh, dia pergi ke sana. Katanya aku disuruh bahwa mengorbankan merpati, disuruh ini itu supaya aku bisa lewati semua pergumulan. Bukan Bapak Ibu sekalian, ya bukan itu. Ya kita tekun dan taat melakukan kehendaknya supaya kalau kita mau melewati pergumulan dengan Tuhan. Kemudian next, yang ketiga, kunci janda Sarfat melewati proses dalam pergumulan adalah kerendahan hati. Di Kolose 3 ayat 12 dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembut, dan kesabaran. Dibutuhkan kerendahan hati.
janda sampah ini dengan kerendahan hati dia mau melakukan apa yang diberitakan dia. Nah, gampang loh Bapak Ibu, coba pikirin ya. Udah berkenal, disuruh buatin roti, ya, disuruh ambil minum dulu, terus disuruh buatin roti, ya, nggak gampang. Dibutuhkan kerendahan hati, ya, dibutuhkan kerendahan hati di dalam hidup kita juga. Kita mau melewati proses itu, kita dibutuhkan kerendahan hati. Kita mau Allah aja yang hanya Allah saja yang menolong hidup kita, dan kita mau hanya Tuhan saja yang menolong aku. Dibutuhkan kerendahan hati, bukan kesombongan. Nih, gua nih harusnya begini. Kadang-kadang kita bisa menjadi orang yang sombong walaupun di dalam perkumpulan. Karena apa? Nggak mau disalahin, ya. Betul apa betul? Lalu poin yang kedua, percaya dan dengan sabar menunggu janji Tuhan. Di Ibrani 10 ayat 36 dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Dan di dalam Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah dan kepada barang siapa yang mengasihi. Bapak Ibu, kita diperlukan percaya dan sabar menunggu janji Tuhan. Percaya itu adalah kunci kita punya relasi dengan Tuhan. Kalau kita nggak percaya apa yang Tuhan lakukan, ya, bagaimana kita bisa sabar menunggu janji-janji Tuhan? Bapak Ibu, saya mau bersaksi bagaimana saya melewati proses yang Tuhan izinin terjadi di dalam hidup saya. Ya, kira-kira 15 tahun yang lalu, ya. Waktu itu suami saya punya bisnis dan dia join dengan 3 orang. Kemudian saya sempat ngomong sama suami saya bilang ini, Pak, karena gini, joinannya itu tidak sehati, ya. Mereka semua pinter, smart, ya, tapi tidak sehati, tidak sejalan. Karena yang satu ini selalu dia bilang, kita mah kalau ini, ayo kalau ada si bos itu ngajak minum, ke bar, ada cewek ini gitu. Nah, itu nggak sehati dengan saya dan suami, ya. Dan yang satunya lagi, partner satunya lagi itu selalu bilang, ya udah kalau enggak kita tambahin aja dengan jalur belakang gitu. Nah, ini saya sama suami nggak damai sejahtera kita melakukan bisnis itu. Jadi saya bilang sama suami saya, kalau bisa ya Tuhan izinin kita punya sendiri ya bisnis ya, usaha ya. Iya, tapi kata suami saya susah ya. Sampai suatu waktu terjadilah pecah kongsi karena ternyata satunya partnernya itu main jalur belakang, buka usaha yang sama, semua order kita diambil buat order dia gitu. Akhirnya ketahuan dan pecah kongsi. Nah, pecah kongsi ini tidak baik-baik aja Bapak Ibu, ya. Lalu kita yang akhirnya dibagi semua yang sudah menjadi aset, omset semuanya dibagi-bagi. Tapi kita yang dicurangin, artinya saya sama suami yang peluang bisnis nggak dikasihnya yang sudah mau tutup peluang bisnis. Kemudian untuk karyawan mereka pilih yang bagus-bagus, kita dikasih yang sisa-sisa. Ya, akhirnya suami saya bilang ini, aku terusin nggak ya jalan bisnis ini. Terus dia berdoa. Waktu dia berdoa, dia di dalam membaca firman dan doanya dia itu Tuhan ingetin. Firmannya yang dia baca adalah Tuhan mati di kayu salib. Tuhan selalu ketika baca firman Tuhan mati di kayu salib. Jadi dia
dia bilang, apa aku ini saat ini kondisi seperti ini memang Tuhan mau supaya aku mati di kayu salib buat karyawan-karyawan yang memang sekarang yang Tuhan kirim buat kita. Walaupun mereka gak terlalu pintar, tapi mereka punya hati yang baik. Jadi akhirnya usaha ini kita terusin. Nah, waktu kita terusin, saya bilang sama suami, ya kalau memang ini usaha Tuhan izinin terusin, ya udah saya bantu kamu. Akhirnya saya bantu, tapi di dalam perjalanan proses itu, Bapak Ibu, bulan pertama saya rugi, itu tahun 2006, rugi 1 Avanza. Tiap bulan rugi hampir 1 Avanza, 1 Avanza. Lalu tiap bulan sih kalau ditanya turun ruginya. Jadi kalau dulu saya tanya orang keuangan saya, Mbak, bulan ini laporan keuangannya gimana? Bu, lumayan Bu, ruginya rugi 100 juta Bu. Jadi kalau bulan berikutnya lagi lumayan Bu, ruginya 90 juta, ruginya 80 juta. Bapak Ibu, terus saya bilang ke suami, kita kalau begini terus kita mana kuat? Kita bukan pengkontrak yang punya segudang uang. Nah, akhirnya kita berdoa bersama, terus bilang Tuhan kita nggak kuat lagi. Di bulan ke-10 ya Bapak Ibu, itu kita untung cuma 5 juta. Tapi bagi saya sama suami itu adalah tanda dari Tuhan bahwa memang itu harus dikerjakan bisnis ini supaya karyawan-karyawan kita juga boleh tetap punya pekerjaan, boleh anak-anaknya bisa makan, istrinya boleh bisa makan. Jadi akhirnya kita jalan. Terus suami saya bilang ke saya, nih kita kan rugi terus ya, kayaknya selama setahun ini saya nggak bisa kasih duit kamu ya, uang bulanan, uang sekolah anak-anak. Kamu punya tabungan nggak? Saya bilang punya. Kalau dihitung-hitung ya masih bisa lah. Oke, udah setahun saya nggak dikasih uang bulanan istilahnya ya. Lalu bulan kedua itu kan bisnis nggak langsung untung, nggak langsung ini kan. Bulan kedua suami saya bilang kayaknya kita juga belum bisa untuk ambil banyak-banyak, tapi bisa sedikit lah kata dia. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi kata suami saya, boleh nggak kita tetap memberi karyawan kita THR dan bonus? Karena apa? Mereka butuh THR dan bonus untuk anak-anaknya bisa sekolah. Terus saya pikir, ya kalau memang udah Tuhan kasih, kemarin Tuhan kasih tiap bulan mulai naik keuntungannya, walaupun belum balik modal ya, tapi ini juga uang punya Tuhan. Saya juga nggak bawa kemana, saya juga nggak bawa kemana-mana. Yang penting Tuhan cukupin aja hidup saya, makan saya, anak-anak saya udah cukup. Tapi kita boleh jadi berkat buat karyawan kita, anak-anaknya bisa sekolah, bisa makan, itu lebih dari cukup bagi kita berdua. Oke, jadi saya sepakat sama suami untuk memberikan THR dan bonus. Bapak Ibu, itu terus berjalan sampai akhirnya Tuhan bikin lebih lagi di dalam perusahaan kami. Ya, sampai sekarang saya sama suami punya komitmen di dalam perusahaan. Setiap keuntungan kami tiap tahun itu 20% yang kami bagi buat karyawan. Tujuannya adalah supaya karyawan, even dia supir, even dia kenek, mereka bisa memberi kuliah buat anak-anaknya. Karena ketika mereka kasih kuliah anak-anaknya bisa lulus dari kuliah, itu mereka bisa hidupnya bisa berubah, hidupnya bisa berubah. Ya, Bapak Ibu enak nggak di proses Tuhan waktu saya sama suami? Ya, udah kerja kongsi, nggak ada uang yang masuk, kita makan ya. Puji Tuhan masih ada tabungan. Kalau janda di sampah, tabungannya cuma segenggam itu ya. Ya kalau saya masih dihitung masih bisa sekolah anak, bayar uang sekolah. Tapi ya untuk jalan-jalan, untuk beli yang ini itu udah nggak bisa apa-apa. Ya, tapi itu Tuhan mau di dalam hidup saya sama suami. Tuhan izinin supaya saya boleh mengalami Tuhan. Ternyata setelah itu kita bisa melihat bahwa Tuhan itu luar biasa, dan kita semakin, saya suami semakin lebih mengenal lagi kebaikan Tuhan.
kesaksian saya semoga menjadi berkat buat Bapak Ibu. Yang next Pak, ini yang agak terakhir. Nah, Bapak Ibu, kemenangan yang diterima janda Safa itu ada 2 poin kemenangannya. Yaitu yang pertama adalah kemenangan secara rohani. Yaitu dikatakan di ayat yang ke-24, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman yang kau ucapkan itu adalah benar. Semakin bertumbuh gak iman janda Safat ini? Semakin bertumbuh, semakin dia mencintai Allah Israel, semakin mencintai Allah Israel. Ya, biasanya di dalam persoalan, di dalam pergumulan hidup, Tuhan itu mau memberikan kemenangan rohani terlebih dahulu buat kita, supaya kita mengalami kelegaan. Barulah kita mengalami kemenangan fisik yang bisa dilihat. Janda Safat ini kemenangan yang diperoleh apa? Kemenangannya tepung dalam tempayan itu tidak habis, dikatakan, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia, dan anaknya hidup kembali. Dia mengalami kemenangan fisik. Banyak orang tidak menyadari ketika dalam lewati pergumulan, dia maunya kemenangan secara fisik dulu, tapi dia tidak memperhatikan kemenangan secara rohani. Padahal semakin kita mengalami pergumulan ya bersama Tuhan, Tuhan mau membukakan sesuatu yang lebih dalam lagi relasi kita dengan Dia. Ya, next. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan seperti yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang, sama-sama yuk kita baca 3, 2, 1. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, Bapak Ibu, demikian firman malam ini. Tapi sebelumnya saya minta sedikit waktu lagi. Saya ada sedikit souvenir, tapi ini saya mau memberikan buat Bapak Ibu. Saya akan kasih pertanyaan yang mungkin ini boleh menjadi kenangan. Ini ada 2 souvenir ya Bapak Ibu ya. Ini ada gelas. Ini gambarnya Tuhan Yesus. Dan di sini ada firman-Nya, Mazmur 90 ayat 2 berkata bahwa so teach us to number our day, to we may apply our hearts and unto wisdom. Artinya ajar kami untuk menghitung hari-hari Tuhan supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ini Mazmur yang disampaikan oleh Mazmur Musa. Ya. Nah, ini Bapak Ibu saya mau memberikan souvenir buat Bapak Ibu. Ini saya sengaja buat sendiri, ada beberapa saya buat. Ini saya dapatkan waktu saya, jadi setiap berganti tahun biasanya saya berdoa, Tuhan di tahun 2024 apa yang Tuhan mau di dalam hidup saya. Jadi waktu saya menengok anak saya yang lagi sekolah di luar, tiba-tiba Tuhan kasih di akhir tahun itu Tuhan katakan seperti ini. Nah, kalau kamu punya uang di rekening, kamu pasti menghitung uang itu dengan teliti. Itu ya. Kita kalau punya uang di rekening, menghitung uangnya teliti nggak? Ini buat bayar sekolah anak saya. Ini buat ini buat jalan-jalan. Oh, nanti ada tabungan lagi yang masuk. Ya kan? Ya. Tapi Tuhan tanya, pernahkah kamu menghitung hidup kamu dengan teliti
hubungan kamu dengan aku secara teliti, bagaimana kamu mengasihi aku hari lepas hari, bagaimana kamu melakukan apa yang aku mau, sudahkah kamu lakukan, sudahkah kamu buat jurnalnya, sama telitinya kalau kamu punya uang ditabungkan. Oh iya Tuhan, saya minta ampun Tuhan, saya tidak pernah terpikir seperti itu, saya tidak pernah menghitung hari-hari hidup saya. Padahal hidup itu lewat cepat sekali. Tapi pernah nggak kita menghitung hari-hari hidup? Ya, Bapak Ibu, saya mau pertanyaan dan hadiahnya yang bisa menjawab pertanyaan saya berikan ini ada 2. Mau nggak Bapak Ibu? Mau ya? Bapak Ibu, pertanyaan saya gampang yang tadi ada di situ. Ya. Yang itu nggak boleh kritik ya, nanti kita lihat. Oke, tadi saya katakan ada 3 pergumulan yang dihadapi dalam kehidupan. Pergumulannya apa aja Bapak Ibu? Siapa yang bisa pertama? Tim pertama-tama pergumulannya. Yang penting angkat tangan dulu, nanti jawabnya bisa dibantu. Bu Titin, oke. Iya. Pergumulan yang pertama, karena Janda itu miskin, hanya punya satu ataupun punya Bukan pergumulan. Yang pertama kali itu yang ada 3 pergumulan kehidupan kita itu ada 3. Pertama, ujian dari perbuatan dosa, dan juga satu lagi Pencobaan dari yang jahat. pencobaan dari yang jahat. Oke, tapi udah angkat tangan dulu ya. Oke, ada satu lagi, nggak apa-apa, masih ada satu lagi, ya. Satu lagi, ada yang terakhir. Yang terakhir, kemenangan yang diterima oleh janda sakat itu ada 2. Kemenangan apa aja? Pak siapa namanya? Oke. Belum selesai dapat tangan. Oke Pak. Siapa? Apa kemenangan apa? Kemenangan fisik, rohani dan fisik. Oke. Kemenangan rohaninya yang dialami sama si janda sakat itu apa? Lupa. Iya. Jadi kemenangan rohaninya dia lebih mengenal. Iya. Yang kedua ada kemenangan fisik yang diterima adalah tepungnya tidak habis, terus minyaknya tidak habis. Satu lagi anaknya masih juga. Oke. Bapak Ibu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Semoga jadi berkat buat hidup kita semua. Yang pulang dari sini kita harus jadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus.
juga ingin membawakan wujud-wujud doa kami. Kami ingin berdoa dari kedalaman hati kami. Kiranya yang terbaik Engkau berikan kepada doa-doa kami. Kami berdoa Bapa bagi pastor, suster, dan mereka yang bekerja di dalam paroki kami. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kesehatan, damai, sejahtera, dan sukacita agar mereka boleh melakukan semua pekerjaan karya-karya hanya untuk kemuliaan Nama. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang terkasih, jika ingin berdoa untuk wujud-wujud doa masing-masing, kami persilakan. Ya Bapak, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Secara khusus kami mau berdoa untuk Ibu Angela Gabriela Cipin, untuk seseorang yang akan melakukan tindakan endoskopi dan kolonoskopi 1-2 hari mendatang, untuk Ibu Farida, untuk Bapak Chung Cipin. Kiranya Bapak segala obat, tindakan, apapun yang dilakukan boleh berjalan dengan baik dan lancar, dipulihkan dan disembuhkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami mohon campur-campur di dalam pemilihan iman ini, supaya nanti selama kami menjalan keluarga dan jajaran di dalam ini terjadi lebih dan kesejahteraan bangsa. Mari kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk Ibu Novita Hamdani yang malam ini telah memberikan firman-Nya. Kami percaya Bapak, firman yang diberikan tidak akan kembali dengan sia-sia, boleh menjadi rema untuk kami dan boleh kami menjadi pelaku firman-Mu. Berkati setiap usaha atau pekerjaan yang dilakukan Ibu Novita beserta suami, dan juga berkati keluarga serta karya pelayanan Ibu Novita dimanapun Ibu Novita berada, nama-Mu tetap dipermuliakan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak yang baik, kami juga mau berdoa untuk Pak Darmawan Pangawan yang menderita sakit stroke. Kiranya tangan Tuhan selalu menyertai dan memberi kesembuhan bagi Bapak Darmawan. Dan juga kami mau berdoa untuk Pak Arun yang besok pagi mau amputasi kaki. Mohon campur tangan-Mu agar proses operasinya berjalan baik dan lancar serta sukses. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, teman, saudara, ataupun orang-orang yang kami kenal yang saat ini sudah mendahului kami. Secara khusus kami berdoa untuk Pastor Fernando Abis SX, untuk Laurencia Jani Wijaya, untuk Bapak Benediktus Budiarukun, Ibu Benedikta Tantiwa, Bapak Budi Senja, Ibu Juhana Cendra, Stefanus Teddy Setiawan,
Bapak Petrus Eki Samsudin Suyanto, Ibu Ibu Suryana Setia Wijaya, Bapak Swantiono, Bapak Muncin Piao, Bapak Cio Sepil, kiranya Bapak mohon berikan mereka yang sudah mendahului kami kedamaian abadi, kehidupan kekal di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk teman kami yang hari ini berulang tahun, Stephen Widodo, kiranya diberikan rahmat kesehatan, usia yang panjang, tetap setia dan taat di dalam melayani Tuhan, dimanapun Stephen Widodo ditempatkan, namun tetap dipermuliakan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan juga Bapak, kami berdoa untuk Pak Adi dan Mira yang merayakan anniversary pernikahannya. Kiranya Tuhan sampai selalu campur anak di dalam kemuliaan dan kehidupan sehari-hari, agar mereka selalu membawa nama kemuliaan dan membawa kebersihan dan tetap taat dan setia pada firman Tuhan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini belum bisa hadir. Kami juga secara khusus berdoa untuk Yanti, kiranya dapat apapun permasalahan yang dihadapinya boleh diberikan jalan keluar dan juga boleh menggerakkan hatinya untuk datang kembali ke persekutuan doa untuk bersama-sama memuji, menyembah, memuliakan dan mendengarkan firman. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita mohon. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pemilu 2024 yang sebentar lagi akan datang. Kiranya Bapak boleh berikan bagi kami pemimpin bangsa yang benar-benar jujur, yang benar-benar bersedia melayani umat-Mu, masyarakat Indonesia demi kepentingan dan kesejahteraan bangsa dan rakyat Indonesia. Kiranya berikan kelancaran di dalam pemilu yang akan datang, berikan kedamaian serta hindarilah dari hal-hal yang tidak baik yang mungkin terjadi. Kami percaya Tuhan senantiasa memelihara bangsa Indonesia, memilih pemimpin bangsa yang baik untuk bangsa Indonesia, pemimpin negara yang jujur, yang boleh tetap setia melayani Engkau dengan ketulusan hatinya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, itulah ucapan doa-doa kami sampaikan kepada Tuhan. Masih banyak doa-doa yang kami barangkali dalam hati kami masing-masing. Engkau tahu ke dalam hati kami dan pasti Engkau akan memberi bagi kami semua. Bapa yang baik,
minggu depan itu menjelang Imlek, kita PDKK Kuartevio menyatakan libur tanggal 5 dan tanggal 12 Februari. Jadi kita lanjutkan lagi nanti tanggal 19. Dan setelah acara selesai nanti, di sini akan dilanjutkan ada ulang tahunnya Setbi yang menjadi keluarga kita. Kita akan merayakan juga tadi. Terima kasih banyak kepada Ibu Profita Hamzah dan Bapak Firmannya yang sungguh luar biasa, di mana bila kita sungguh mengikutinya, semuanya akan membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Jadi jangan lupa saat libur nanti kita tetap punya relasi dengan Tuhan. Setiap pagi berdoa, mencari wajah Tuhan, merenungkan firman-Nya, dan belajar mengenal bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita saat ini. Walaupun dia tidak kelihatan, tapi dia Tuhan yang hidup dan Tuhan yang kasih-Nya setia, tidak pernah meninggalkan kita. Jadi selalu berpegang pada firman-Nya, percaya dan benar-benar meninggalkannya, juga tekun melakukan kehendak-Nya, serta mari kita belajar rendah hati. Semakin rendah hati, semakin kita mendengarkan hati Tuhan dan semakin kita dekat dengan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Pak Surya pengumumannya. Terima kasih juga Ibu Novita atas teman-teman. Mari kita bangkit berdiri. Itu diberi kuasa. Amin. Siapa yang diberi kuasa? Semua diberi kuasa. Amin. Amin.
memberkati. Kita bertemu lagi 2 minggu mendatang. Supaya